ceria, alhamdulillah ya. Di program podcast kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi. Kita ngobrolin apa? Tentu aja dong kita ngobrolin tentang kesehatan. Program ini juga disiarkan secara live streaming di kanal YouTube kita, Promkes_Ngawi, juga di Instagram kita secara live, Promkes_Ngawi. Jangan lupa ya dilihat. Untuk yang punya keluhan tentang masalah kesehatan, Anda boleh bertanya melalui nomor WA. Sebentar ya, saya lihat dulu. 0878 1021 5450. Saya ulangi ya, untuk yang punya keluhan tentang kesehatan bisa bertanya kepada kita selama program berlangsung di 0878 1021 5450. Jangan lupa download aplikasi Radio Suara Husada yang sudah ada di Google Play Store. Caranya gimana? Gampang. Anda tinggal buka Google Play Store, ketik Radio Suara Husada, nanti akan muncul Gajah Germas, tinggal di-download aja, dengerin program siaran kita setiap hari melalui aplikasi radio streaming. Oke, dan sekarang ini alhamdulillah di studio Radio Suara Husada di podcast kesehatan sudah hadir salah satu narasumber yang sudah lama banget kita nantikan kehadirannya, karena beliau ini mengampu sebuah klinik yang paling baru yang insya Allah banyak dibutuhkan banyak sekali masyarakat, lapisan masyarakat, bukan hanya di Ngawi tapi juga di sekitar Ngawi. Langsung aja kita kenalan dulu sama dokter cantik. Assalamualaikum Dokter Diah, apa kabar? Waalaikumsalam. Jangan sewu dok, mic-nya agak deket ke mic dulu dok. Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya dok ya. Sehat, alhamdulillah. Kita langsung kenalan dulu sama Dokter Diah ya. Dokter Diah ini adalah spesialis anestesi and pain physician di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto Ngawi. Beliau memiliki gelar SPAN MKes FIPM. Kalau SPAN kayaknya kita sudah bisa tebak gitu ya. Spesialis anestesi. Anestesi, bukan anestesi ya dok ya. Nah, kebanyakan orang awam anestesi gitu kan. Di anestesi gitu, padahal anestesi ya dok ya, pakai E. Oke. Kemudian MKes, nah kita udah tahu dong, ini kesehatan gitu ya. Nah, S2-nya kesehatan. Kalau FIPM-nya dok, ini pasti banyak orang yang belum tahu dok. Mungkin bisa dijelaskan. Dokter Diah, SPAN MKes FIPM. Nih. Ya, FIPM ini singkatan dari Fellowship of Interventional Pain Management. Ya, maaf agak ke mic dulu ya dok ya. Mungkin kursinya bisa. Saya ulang lagi ya. Boleh ya, biar bisa. Jadi FIPM ini singkatan dari Fellowship of Interventional Pain Management. Gelar ini didapat dari kita sudah lulus dulu spesialis anestesi, kemudian karena saya untuk mempelajari lebih dalam tentang interventional pain management atau penanganan nyeri intervensi, maka saya mengambil pendidikan lagi yang belajar tentang nyeri, tentang penanganan nyeri yang dilakukan pasif. Jadi mendapatlah gelar FIPM ini. Ya. Jadi gelar ini diperoleh setelah kita harus lulus anestesi dulu, baru boleh mengambil kayak spesialis yang ini gitu ya. Oke, jadi spesialisnya spesialis gitu ya. Keren. Dan spesialisnya spesialis ini langsung mengarah ke penanganan nyeri pada sumbernya. Kalau ngomongin nyeri, siapa sih di sini yang nggak pernah nyeri? Jadi itu kayaknya hampir semua orang deh bisa ngalamin ya. Nyeri kepala, nyeri tulang, nyeri lutut, nyeri tulang punggung, pinggang. Pasien yang datang ke rumah sakit keluhannya nyeri. Hampir Iya, semuanya itu nyeri. Nggak mungkin dong nggak datang ke Iya. rumah sakit kalau nggak nyeri ya. Betul. Sakit itu bisa dikatakan nyeri gitu ya dok Iya. ya. Cuman kadang-kadang orang agak susah untuk menerjemahkan nyeri sendiri gitu dok. Kadang nyeri itu orang bilang pusing itu nyeri kepala, sakit kepala. Tapi sebenarnya kalau definisi dari nyeri sendiri itu gimana sih dok? Nyeri itu merupakan sensasi yang tidak menyenangkan. Betul, Ya. betul. Sensasi- Kalau menyenangkan nggak mungkin dibawa ke rumah sakit. Sensasi yang tidak menyenangkan yang bersumber dari
struktur organ yang rusak atau berpotensial menjadi rusak. Ya. Dan akhirnya akan menjadi keluhan yang mengganggu pasien atau aktivitas kita sehari-hari, akan menurunkan produktivitas. Benar sekali. Jadi nyeri itu sangat mengganggu sekali, mengganggu aktivitas, bahkan itu tadi menurunkan produktivitas. Tapi ngomong-ngomong dok, kenapa sih kok milih spesialis nyeri lagi? Padahal kan sudah anestesi, kayaknya udah cukup nih. Tapi kok malah pilih nyeri? Pengalaman pribadi atau gimana gitu dok? Iya. Selain di anestesi sudah diajarkan untuk manajemen nyeri, tapi cuma masih superficial ya. Kita memberi terapi nyeri, tapi tidak langsung ke targetnya seperti interventional pain management. Selain itu, selain saya penasaran, ini bisa disembuhkan, tapi caranya kita harus sekolah lagi kan. Nah, saya pengen mendalami itu. Selain itu, pengalaman dari keluarga, pengalaman diri saya sendiri juga pernah merasakan nyeri, dan saya tahu sebenarnya itu bisa ditangani, itu bisa dihilangkan, itu bisa meningkatkan kualitas hidup, bahkan nyeri itu bisa membuat depresi bagi penderita kan. Makanya saya di Ngawi juga belum ada interventional pain management yang bisa menangani pasien-pasien nyeri secara komprehensif kan. Makanya saya ambil pendidikan lagi untuk mempelajari. Tapi sebenarnya kalau intervensi pain management langsung pada sumbernya ini kan bukan ilmu yang baru kan dok ya? Sudah lama banget gitu ya? Ilmunya sudah lama, sudah kalau lingkup internasional sudah lama sih ya. Tapi berkembangnya di Indonesia ini baru-baru saja ini gitu ya. Saya sekolah FIPM itu angkatan kedua. Angkatan kedua dong? Tahun berapa itu dong? Tahun 2017 kalau nggak salah. Tahun 2017. Angkatan kedua. Iya. Jadi lulusan FIPM ini sekarang masih sangat terbatas dong? Oh enggak, setelah itu setiap 1 tahun, terbatas relatif ya. Tapi mulai berkembang di daerah-daerah itu, klinik nyeri di Jakarta, di Papua. Di Papua juga ada? Di Riau, di Pekanbaru sudah mulai, karena yang sekolah itu kan dari anestesi di seluruh penjuru negeri kan, mengambil FIPM. Kemudian mendirikan klinik-klinik nyeri yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, interventional pain management itu ada peraturan perundangan PMK-nya bahwa ada 5 spesialis yang bisa atau kompeten untuk menangani pasien nyeri ini, dari rehab medik, anestesi, bedah syaraf dan ortopedi. Oke, jadi dari syaraf itu juga harus mempelajari lebih dalam lagi, dan akhirnya dikasih surat kompetensi tambahan untuk menangani. Oke, jadi FIPM ini bisa dilakukan oleh bukan hanya anestesi, tetapi juga dokter syaraf juga boleh, yang medik juga boleh, gitu. Yang punya kompetensi tambahan tetap seperti anestesi kan harus pendidikan. Betul. Oke. Kita tadi sudah menyinggung tentang IPM, interventional pain management. Interventional pain management. Jadi rasa sakit itu bisa di manajemen ya dok ya. Penanganan nyeri, intervensi penanganan nyeri gitu ya. Oke. Jadi bisa dijelaskan dok, maksudnya gimana ini? Jadi interventional pain management ini merupakan penanganan nyeri secara komprehensif. Dia menangani nyeri langsung ke targetnya. Jadi dengan minimal invasif, dengan panduan atau guiding dari alat-alat canggih kita, biasanya pakai USG atau dengan SIAM. Jadi kita tahu pasti jarum itu berada di mana. Jadi efeknya itu bisa minimalisir gitu ya dok ya. Oke, jadi intinya penanganan ini adalah menangani nyeri langsung pada pusatnya. Iya, karena ada
caranya gimana? Karena ada alatnya, alat yang canggih, dan kita belajar untuk mengoperasikan alatnya, mencari tempat yang tepat di dalam organ tubuh kita. Ini di seluruh organ tubuh bisa ya dok ya? Atau mungkin hanya organ tubuh tertentu saja yang bisa dijangkau oleh alat ini? Hampir semua ya. Hampir semua, kecuali yang yang memang sumbernya itu harus memerlukan operasi, misalnya nyeri kepala karena tumor otak, nggak mungkin kan betul. kita IPM seperti ini, karena memang harus sumbernya dulu. Kalau ketemu sumbernya misalnya tumor otak, harus dilakukan operasi bedah saraf untuk mengambil sumbernya dulu. Setelah itu baru penanganan nyerinya yang dimana itu gitu ya dok ya. Oke. Dan ketika saya tahu klinik nyeri sudah ada di Kabupaten Ngawi, kalau nggak salah tahun 2001 kemarin gitu ya. 2021 kemarin, karena saya juga bikin videonya, video ucapan. Oh gitu. Iya, video ucapan dari Bapak Yudono, dari Bapak Anang gitu kan. Saya bikin videonya itu untuk atas dibukanya klinik nyeri di Rumah Sakit Dr. Suroto. Ini saya senang banget gitu loh. Karena istilahnya itu kayak kalau selama ini orang kayak judek gitu ya, sampai depresi, nanganin nyeri. Sekarang kayak sudah ketemu obatnya gitu loh. Nah, untuk di Rumah Sakit Dr. Suroto ini, sejauh apa penanganan klinik nyeri di Dr. Suroto? Klinik nyeri di Rumah Sakit Suroto itu didirikan tujuannya untuk penanganan nyeri secara komprehensif. Jadi di Rumah Sakit Dr. Suroto itu sudah ada tim nyeri yang terdiri dari tadi yang sudah saya sebutkan, dari 5 dokter spesialis itu secara bekerja sama secara komprehensif menangani nyeri di Rumah Sakit Ngawi. Wadahnya adalah klinik nyeri itu. Nah, tujuannya kita mengembalikan kualitas dan produktivitas pasien-pasien dengan keluhan nyeri, karena dengan pengobatan yang sebelumnya dengan pengobatan yang biasa, memakai obat yang jangka panjang, bahkan dosis yang besar, itu akan mempengaruhi organ-organ seperti bisa nyeri lambung, ginjal juga, apalagi pada pasien-pasien yang lanjut usia, sudah ginjalnya fungsinya menurun, dikasih obat yang jangka panjang, itu akan menurunkan lagi fungsi ginjalnya dan akhirnya akan menurunkan produktivitas dan kualitas hidup dari pasien tersebut. Oke. Tapi ini bukan berarti menutup penyakit dalam kan dok? Enggak dong ya. Satu solusi gitu kan dok ya, salah satu solusi untuk bisa istilahnya itu memutus rantai nyeri. Cuman saya pikir gini loh dok, kalau rasa nyerinya itu diputus, otomatis kan nggak ada sinyal dok kalau tubuh kita lagi mengalami sakit atau tubuh kita lagi butuh penanganan. Nah ini gimana dok? Jadi contohnya nyeri-nyeri di muskuloskeletal. Apa itu dok? Muskuloskeletal itu otot, sendi, tulang, seperti itu. Kita tahu kalau umpamanya ada suatu pasien dengan lanjut usia banyak banget keluhan pada lutut. Yes. Ya kan, pada lutut. Kemudian kita tahu, itu biasanya dengan pemeriksaan kita simpulkan kalau itu osteoartritis genu. Nyerinya bisa kita kurangi, bahkan kita hilangkan. Tapi kan kita tahu penyebabnya apa. Nah, kita atasi dulu nyerinya untuk meningkatkan kualitas hidup tadi, supaya bisa rehabilitasi, ya kan. Kalau pas nyeri di fisioterapi kan nggak akan sanggup, pasti nyeri, betul, ya kan. Dengan exercise itu kan dia akan merasa nyeri. Tapi kalau kita atasi dulu nyerinya, kemudian bisa enak dengan fisioterapi. Jadi otot-ototnya bisa menjadi lebih lentur, ligamennya bisa menjadi lentur. Nah, tidak ketinggalan pula sumbernya kita atasi. Misalnya kalau osteoartritis itu
tulang rawan di ujung-ujung tulang yang ada di sendi itu sudah ada yang ropos, tidak rata lagi, makanya untuk nempel gitu ya tulangnya. Ruang sendinya juga berdekatan. Nah, itu ditangani misalnya dengan proloterapi. Proloterapi itu memasukkan obat proloterapi ke ruang sendinya, diharapkan akan memperbaiki tulang-tulang rawan yang ada di, kemudian dikasih obat untuk peluh di sendinya. Nah, itu akan mengobati kausanya, mengobati sumber penyakitnya. Walaupun kalau orang dengan lanjut usia, karena memang usia tidak bisa 100%, tapi menurunkan nyeri dari 100% ke 80% itu sudah luar biasa. Oke. Jadi gini dok, klinik nyeri penanganan intervensi nyeri ini adalah langsung ke sumbernya. Sampai seberapa maksimalkah kemampuan untuk menurunkan rasa nyerinya? Tergantung case-nya, tergantung kasusnya ya. Tergantung kasusnya, seperti yang saya sebutkan tadi, kalau genu karena memang itu orang tua, penyakitnya penyakit kronis, sudah lama terjadi, penanganan pada penyakit kronis itu berkurang 60% itu sudah bagus, sudah meningkatkan kualitas. Tapi untuk sumber-sumber yang lain, misalnya ada frozen shoulder, ada orang yang masih muda karena memang cuma tendinitis atau apa, atau kekakuan sendi, diobati bisa 100% hilang. Umpamanya ada keluhan di tulang belakang, tulang belakang kejepit gitu ya dok ya misalnya. Mungkin dari awam tahunya keluhan di tulang belakang itu hanya saraf kejepit. Betul, yes. Padahal banyak banget. Bisa karena otot-ototnya yang hanya kaku. Itu bisa diintervensi juga. Dan akhirnya bisa sembuh 100%. Untuk permanen. Permanen ya dok ya? Karena memang hanya terjadi spasme atau radang di situ. Atau di sendi-sendi yang ada di tulang belakang. Di tulang belakang kita ada sendi seperti kan bergerak namanya facet joint. Itu kalau kita blok di sarafnya, itu bisa permanen, bisa 100% juga. Atau di diskusnya itu juga bisa. Diskusnya itu bantalan antar tulang belakang. Ya, itu bisa 100% dan bisa permanen, long term. Ya. Jadi intervensi ini sangat disarankan banget ya dok ya, karena ya itu tadi bisa berlangsung permanen. Nah kalau yang untuk orang tua dok, soalnya ini kasus ibu saya nih dok. Kasus ibu saya yang sudah sepuh ini ya, sudah pernah melakukan intervensi ini tadi pain management ini, tapi ya itu tadi posisi kan kambuh lagi itu. Nah ini kira-kira kalau diberi intervensi lagi akan bisa berlangsung permanen atau harus diulang lagi gitu. Gini, kalau intervensinya itu hanya memberikan obat seperti tadi sebelum kita siaran, apa yang dimasukkan dalam Mbak Inaka tadi kan bilang kalau hanya diberikan obat saja, belum dilakukan radiofrekuensi. Obat kan ada durasinya. Ya, kalau pada penyakit kronis atau pada orang yang sudah lanjut, kemungkinan akan kambuh lagi, dalam waktu tertentu akan kambuh lagi. Tapi kalau dengan radiofrekuensi, karena radiofrekuensi itu kan memutus sinyal ya, sinyal yang berjalan di saraf itu, akhirnya akan berkurang nyerinya sampai hilang nyerinya. Oke, terima kasih ini untuk nasihatnya dok, insya Allah nanti dipertimbangkan. Iya, karena kalau obat aja bisa berkali-kali, berkali-kali mungkin. Tapi kalau radiofrekuensi karena memang itu memutus sinyalnya aja, bukan memutus organnya ya, itu bisa lebih long term, lebih panjang. Iya, saya pernah melihat di klinik nyeri itu, kebetulan di Madiun kan, kebetulan ibu saya itu pasien klinik nyeri juga di Madiun. Itu ada seperti kayak perjalanan penanganan nyeri. Jadi 1 hari pertama sampai 5 hari pertama itu nyeri banget. Kemudian masuk ke hari ke-7 atau hari keberapa itu sudah mulai berkurang, dan setelah 2 tahun itu akan menjadi 2 bulan atau 2 tahun ya dok ya?
itu nanti akan lebih enak gitu. Nah ini benar nggak sih dok seperti itu dok? Memang benar seperti itu. Karena gini, penanganan nyeri tergantung kausanya juga, tergantung case-nya juga, kasusnya juga, tergantung penanganannya juga. Kalau penanganan dengan radiofrekuensi, awal-awal memang sakit, memang terasa nyeri karena memang ada, sekali ya, karena ambang nyeri masing-masing yang beda. Terus kemudian setelah dilakukan tindakan itu biasanya dibawakan obat oral dulu untuk menurunkan nyeri akibat tindakan itu. Iya. Tapi setelah beberapa waktu, kalau bukan 2 tahun ya, 2 minggu sampai 2 minggu sampai 1 bulan itu akan terasa enak karena sudah mulai recovery. Saya juga pernah mendengar bahwa ini adalah istilah untuk meremajakan sarafnya lagi. Benar nggak sih dok yang seperti itu dok? Iya. Jadi ada tindakan di IPM ini untuk meremajakan struktur dari organ yang terkena. Misalnya ini, misalnya pada neuropati, nyeri neuropati, ya. Misalnya nyeri pada bagian-bagian tertentu karena ada saraf-saraf perifer yang mengalami inflamasi sehingga terjadi nyeri. Nah itu dilakukan tindakan namanya proloterapi, itu memberi nutrisi pada saraf-sarafnya sehingga meremajakan kembali saraf-saraf yang sakit itu. Gitu. Sama juga pada misalnya ada radang di tendon, di sendi-sendi, biasanya sendi bahu, sendi siku, di sendi-sendi yang lain itu juga seperti itu, dilakukan proloterapi untuk memberi memulihkan dari sakitnya itu. Kemudian di sendi lutut juga seperti itu. Dalam sendinya dikasih obat yang namanya proloterapi itu meremajakan, kalau istilah sekarang meremajakan sendi. Meremajakan sendi. Iya. Jadi nggak perlu operasi gitu ya? Untuk kasus-kasus tertentu kalau itu memang dibutuhkan operasi ya, karena gini, tidak semua pasien itu bisa dilakukan operasi. Ada kendala-kendalanya. Satu, takut. Takut. Yang kedua, pada pasien-pasien yang usia lanjut itu akan terkendala dengan penyakit-penyakit penyerta, misalnya hipertensi, diabetes, jantung. Mau operasi lutut tapi jantungnya bermasalah kan berisiko. Ya, lebih baik dilakukan intervensi dengan risiko yang lebih sangat minimal. Jadi memang tidak salah gitu kalau ada istilah peremajaan saraf gitu ya, dengan menggunakan intervensi manajemen pain ini ya dok ya. Intervensi pain management. Kalau di rumah sakit umum di Dr. Suroto, kalau mau ke klinik nyeri, ini harus ada ini dulu nggak sih dok? Harus misalnya harus ke rehab medik dulu, jadi harus di fisioterapi dulu lah sebelum ke IPM ini. Maksudnya IPM ini jadi alternatif terakhir gitu. Atau diobatin dulu lah nyerinya pakai apa itu namanya asamifenamat itu pereda nyeri yang ini atau paracetamol gitu. Gimana dok? Jadi kalau ada keluhan nyeri, datang saja ke klinik nyeri. Langsung ke klinik nyeri, boleh? Boleh. Jadi nggak ada ambang batas nyeri yang bagaimana yang harus ke klinik nyeri? Jadi karena di klinik nyeri itu memberikan penanganan komprehensif. Jadi kita tahu jenis nyerinya, kita tahu intensitas nyerinya. Jadi kalau nyeri yang ringan, kemudian nyeri yang barusan terjadi, bukan nyeri yang kronis, belum minum obat sama sekali, ya kita berikan obat dulu. Bukan, ke klinik nyeri pasti disuntik, nggak seperti itu, nggak seperti itu. Jadi kita juga belajar tentang tahapan-tahapan pengobatan nyeri. Jadi tahap pertama mungkin obat yang ringan dulu, ditambah fisioterapi, nanti rujuk ke bagian rehabilitasi medik untuk konsultasi ke dokter rehab medik untuk fisioterapinya. Kalau itu ditangani sembuh ya alhamdulillah. Tapi pada nyeri-nyeri kronis dan nyeri berat biasanya kok nggak sembuh, itu baru nanti di asesmen ulang, kemudian dilakukan intervensi nyeri sesuai dengan keluhan pasien.
Jadi klinik nyeri itu bukan hanya disuntik di pas dulunya itu enggak ya dok ya. Jadi harus dilakukan pemeriksaan secara detail banget gitu loh ya. Ini nyerinya karena apa, penanganannya seperti apa. Kalau memang butuh IPM ya dilakukan IPM. Kalau enggak ya enggak. Mengingat karena IPM ini masih baru ya dok ya, masih baru banget, alatnya juga mahal banget, obatnya juga mahal banget gitu. Jadi kalau di Rumah Sakit Umum Dr. Suroto ini kan rumah sakit pemerintah, alatnya mahal, obatnya juga mahal, biayanya mahal nggak dok? Mahal atau tidak itu kan relatif ya. Kalau orang sakit itu ya mahal tidak. Jangan takut. Daripada kita pendam rasa nyeri itu, akhirnya nanti juga akan biayanya akan lebih mahal, kemudian obat-obatnya juga akan lebih banyak, akhirnya lebih mahal juga kan jatuhnya. Jadi salah satu keuntungan, bukan salah satu, banyak keuntungan dengan menggunakan IPM, intervensi pain management ini. Mungkin bisa lebih dijelaskan keuntungannya apa saja? Keuntungan yang pasti minimal invasif ya, karena IPM ini dia itu berkembang, ilmu berkembang, teknologi berkembang, akhirnya IPM muncul ini sebagai jembatan, jembatan antara penanganan non operatif dan operatif. Jadi kalau dulu nih umpamanya nyeri sendi lutut, diobati dulu nggak sembuh, tambahin fisioterapi nggak sembuh, wah ini gitu. Ibu saya tuh juga disuntik lututnya, tapi blind kan kalau dulu. Iya, blind, jadi tanpa USG, tanpa panduan USG. Kalau panduan USG kan pas di ruang sendinya atau di ligamen-ligamen yang kita butuhkan. Nah, disuntik dengan blind mungkin zaman dulu ya, nggak sembuh. Terus akhirnya sebelum ada IPM, udah operasi aja ganti sendi lututnya. Dioperasi pakai besi itu. Ini memang sebenarnya tergantung grade juga ya, grade 3, 4 atau grade 4 itu biasanya disarankan untuk operasi penggantian sendi. Nah, tapi IPM ini muncul sebagai jembatan nih antara non operatif dan operatif. Di IPM dulu, misalnya obati di sendinya, kemudian ligamennya diinjeksi dengan proloterapi, akhirnya dia nyerinya berkurang. Kemudian kalau sekarang ada dengan ablasi. Ablasi itu dengan panduan USG atau SIAM, kemudian dengan alat radiofrekuensi namanya, itu memutus sinyal karena nyeri itu pasti dihantarkan oleh syaraf. Nah, ada 4 syaraf yang ada di lutut. Nah, itu diablasi, akhirnya akan berkurang banyak dan tidak perlu untuk operasi kalau memang operasinya berisiko. Jadi operasi ini adalah pilihan terakhir banget gitu. Kalau memang IPM tidak mengatasi, ya akhirnya nanti harus operasi. Tapi yang jelas IPM ini insya Allah sangat membantu banget ya dok ya. Bahkan mungkin bisa 100% kalau untuk yang masih bisa diperbaiki gitu. Ya minimal invasif, kemudian hanya pakai lokal anestesi. Di tempat itu aja pasien masih bisa ngobrol. Jadi tidak perlu pembiusan total, risikonya kan juga gede juga. Kemudian obat yang disuntikkan juga cuma sedikit aja, beda dengan obat-obat oral yang harus banyak, 3 kali sehari, 4 kali sehari. Kalau pasien-pasien kanker harus pakai obat narkotik yang akhirnya efek sampingnya akan ketergantungan, kemudian ada mual, ada pusing, seperti itu. Oke, mungkin bisa digambarkan dok, seperti apa sih intervensi yang dilakukan itu? Jadi berapa lama tindakan yang dilakukan? Apakah seandainya nyerinya itu di beberapa titik, bisa nggak dilakukan dalam waktu bersamaan? Gitu? Kalau seperti saya sebutkan tadi, cuma otot, sendi, hanya memakai sebagian besar memakai USG, yang disuntikkan juga sedikit, kemudian tidak memakai alat lain-lain, itu paling 30 menit atau paling lama 1 jam udah selesai. Itu di satu titik? Di
1 titik bahkan 2 titik ya. 1 titik atau 2 titik? Iya, atau 2 lokasi. Cepat kok kalau untuk muskuloskeletal. Tapi kalau kayak jepitan syaraf seperti HNP itu kan harus di ruang steril, di ruang operasi, kemudian harus pakai siam, melibatkan bagian radiologi, melibatkan intervention pain management, ada perawat di situ juga, kemudian harus sesuai sasaran, kemudian dilihat pakai siam itu. Kalau kita bisa beberapa titik, tergantung alat yang kita punya ya. Iya. Kalau kita punya banyak, sekali RF dinyalakan bisa jadi 6 titik. Oke. Gitu. Itu bisa 1 atau 2 jam tergantung berapa banyak lokasi iya, gitu kemudian ya. Struktur anatomi dari pasien sendiri kalau sudah tua, kemudian sudah ada perubahan dari morfologi bentuknya itu juga sulit untuk menemukan itu. Itu yang dialami ibu saya. Oh itu, gitu. Iya. Sama. Soalnya tadi kan ada pengapuran, ada perubahan bentuk bentuknya. Iya, itu yang bikin lama gitu. Nah, selain masalah apa tadi otot dan tulang, sebenarnya bisa ditangani di klinik nyeri ini apa saja, Dok? Nyeri karena apa saja? Nyeri karena jadi tadi muskuloskeletal, yang kedua nyeri pada wajah. Apa bel palsi atau stroke atau gimana gitu? Trigeminal neuralgia itu pusing, nyeri banget di wajah, cuma sebelah. Kemudian dia hanya terpicu karena senyum atau karena jadi sarafnya gigi salah gitu atau gimana? Bukan, gitu dong? Dia radang di syaraf trigeminal. Ya, ada 3 cabang di situ, tergantung cabang mana yang terkena, di situ dia nyerinya hilang timbul, sekali nyerinya luar biasa. Kalau di literatur itu pernah dibilang banyak pasien dengan trigeminal neuralgia yang bunuh diri karena nyerinya. Karena nggak tahan dengan nyerinya. Karena begitu terkena nyerinya, kambuh dia nyeri berat. Bahkan kena selai rambut pun kena ketiup angin gitu ya. Ketiup angin pun bisa menjadi kambuh. Itu namanya trigeminal neuralgia. Atau tension headache. Nyerinya separuh tapi intens gitu ya. Iya, nyeri berat, kemudian air matanya keluar, bengkak di kelopak mata, hangat, merah itu bisa ditangani dengan interventional pain management dengan siam. Itu atau dengan nyeri kepala di bagian belakang, occipital headache. Itu dengan USG saja bisa langsung di belakang kepala gitu, Dok. Iya. Iya, tapi itu kan cuma syaraf di luarnya, jangan membayangkan itu masuk ke otak. Enggak. Iya, itu syaraf dari kemudian kalau muskuloskeletal itu frozen shoulder itu banyak pasien seperti itu. Jadi sendi bahunya tidak bisa digerakkan. Untuk sisiran, untuk ngambil dompet, untuk ini apa? Sebabnya apa ya, Dok ya? Kenapa kok? Frozen shoulder itu kan bahunya membeku gitu kan ya? Itu bisa kebanyakan karena DM, diabetes mellitus, atau pasien-pasien stroke yang lama nggak digerakkan malah akhirnya terjadi frozen shoulder. Gitu ya. Atau pada siku, golfer elbow, tennis elbow. Nah, nyeri kalau ibu-ibu rumah tangga biasanya untuk nyapu itu sakit, atau untuk gerakan seperti ini sakit gitu ya. Itu bisa. Kemudian pada pergelangan tangan itu bisa, namanya De Quervain syndrome. Jadi untuk bekerja seperti ini, gerakan seperti ini, dia sakit karena inflamasi jepitan pada tendon di pergelangan tangan. Pegang mouse gitu. Pegang mouse itu biasanya bisa terjadi CTS. CTS itu terus kesemutan. Kesemutan, untuk nulis kesemutan, untuk pegang mouse kesemutan, untuk masak kesemutan, itu namanya CTS. Itu bisa ya, Dok ya? Bisa. Kemudian kalau ke bawah lagi nyeri di panggul, di pantat. Nah, piriforme syndrome bisa di paha, neuralgia parestetika, di lutut bisa, di pergelangan kaki bisa, di tumit, di telapak kaki bisa. Di tumit itu muskuloskeletal. Tadi sudah ya, kepala muskuloskeletal, kemudian nyeri-nyeri cancer.
Oke, karena kanker gitu Iya. ya, Dok ya. Oke. Baik. Kelihatannya kita sudah cukup ya untuk ngomongin nyerinya. Sekarang kita buka deh kesempatan untuk teman-teman yang bertanya, karena dari kemarin kan kita sudah promosikan ini ya Dok ya. Jadi kita sudah mulai arsipkan beberapa pertanyaan. Ini ada satu pertanyaan yang maaf Dok mungkin agak sedikit melenceng, tapi mumpung ada dokter gitu ya. Oke, dokter pengen tanya, saya ini penderita diabetes, alhamdulillah sudah rutin kontrol terakhir hasilnya normal semua, gula darah normal, asam urat, kolesterol termasuk TG juga normal. Tapi lebih seminggu ini merasa nyeri dan gatal, bahkan terasa panas kayak terbakar gitu. Cuma tidak dijelaskan ini di bagian mana yang merasa nyeri dan panas kayak terbakar. Ini kira-kira apa ya Dok ya? Apa minum obat apa atau bagaimana solusinya? Untuk penderita diabetes dengan keluhan seperti itu biasanya terjadi di ujung-ujung badan, bisa di tangan atau di kaki. Itu neuropati diabetik. Jadi itu komplikasi dari penyakit diabetiknya. Meskipun gula darahnya sudah normal. Iya. Oh, gitu karena ya, sudah terjadi komplikasi saat apalagi diabetesnya sudah lama kan. Walaupun sudah diobati kan saraf-sarafnya sudah terjadi komplikasi. Kalau itu gula darahnya normal bisa berkurang, tapi untuk hilang sama sekali biasanya nggak terjadi. Komplikasinya masih ada. Iya, masih ada kan terjadi neuropatinya, kelainan di sarafnya karena komplikasi dari ini penyakit gulanya kan. Bisa dengan minum vitamin syaraf atau intervensi bisa, tapi hanya memberikan proloterapi pada saraf-saraf tepi yang dirasakan sakit tadi. Vitamin syaraf itu bisa disebutkan mungkin Dok apa? Bisa beli di yang isinya gitu? Vitamin B1, B6, B12 kayak itu kayak neuro itu ya. Iya, pokoknya yang ada neuronya ya. Yang ada neuronya gitu ya Dok ya. Oke. Semoga bisa menjawab ya untuk pertanyaan ini. Yang berikutnya, dokter, sudah seminggu ini setiap bangun tidur telapak kaki saya itu rasanya sakit banget kalau dibuat jalan. Padahal dari pagi sampai malam tidak melakukan aktivitas berat atau tidak melakukan perjalanan yang jauh. Gitu. Ini kenapa ya Dok ya? Keluhan seperti itu kita cuma mendengar dari keluhannya aja ya. Iya. Lebih baik sih diperiksa. Betul. Tapi dengan keluhan seperti itu biasanya nyeri di tumit, kemudian terutama pada pagi hari, terutama pada langkah pertama saat bangun tidur, setelah agak siang dia berkurang, itu biasanya plantar fasciitis. Plantar fasciitis itu radang di plantar fascia. Plantar fascia itu ada urat. Kalau orang awam bilang ada urat, selembar urat yang ada di telapak kaki. Fungsinya untuk melenturkan langkah. Nah, itu terjadi radang di tumitnya. Namanya plantar fasciitis. Nah, itu bisa ditangani. Yang pertama tetap obat dulu ya, obat ringan dulu. Kalau tidak sembuh dengan obat, bisa dilakukan intervensi nyeri, diinjeksi di tumitnya atau di telapak kakinya di pinggirnya tumit, tapi diblok dulu sarafnya di bagian pergelangan kaki sehingga saat disuntik tidak sakit. Saya juga mengalami itu loh Dok. Oh ya, ayo. Di telapak kaki. Iya. Di telapak kaki gitu. Biasanya jadi, juga pada penderita DM sering terjadi seperti itu. Oh gitu. Tapi saya nggak DM Dok. Iya, bisa saja. Oke, baik kita lanjut lagi ya Dok. Dokter, saudara saya usianya 36 tahun. Ketika bekerja tiba-tiba nyeri di tulang paha dan kesulitan berjalan, dan itu terjadi mendadak saat bekerja. Nggak ada rasa kesemutan atau tidak ada cedera sebelumnya gitu. Jadi awalnya itu dia kayak mengeluh demam sejak sehari yang lalu. Selama demam, pasien ini sudah merasakan nyeri-nyeri di bagian pangkal paha kanannya. Nah, kira-kira apa ini Dok? Kita harus hati-hati dengan keluhan demam. Ya, gitu. Iya. Kalau demam itu pasti ada sesuatu yang infeksi. Iya, gitu ya, iya. Kita menjurus ke sana ya, menjurus infeksi karena ada demam di tubuh kan. Kalau panas di lokal aja di
di situ mungkin bisa karena inflamasi, tapi harus hati-hati juga. Bisa kan karena ada abses di situ atau apa. Kita kalau seperti itu butuh penanganan, butuh pemeriksaan lebih lanjut ya. Harus lab juga ya dok? Iya, harus lab, harus penanganan pemeriksaan fisik, pemeriksaan USG dan lain sebagainya. Apalagi ada keluhan sulit berjalan. Nah, kalau yang mendadak tiba-tiba sakit saat bekerja itu dok, kira-kira kenapa? Apa ototnya yang gimana gitu? Kalau ada kemungkinan spasme di ototnya, tapi spasme itu tidak ada disertai demam. Itu demamnya yang harus hati-hati. Datang aja ke rumah sakit nanti deh. Kalau keluhan seperti ini, itu datangnya langsung ke klinik nyeri atau harus ke poli dalam dulu atau gimana itu dok? Kalau demamnya monggo ke poli dalam nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang perlu dilakukan penanganan nyeri, biasanya dirujuk ke klinik nyeri. Atau ke klinik nyeri dulu juga nggak apa-apa. Nanti saya kalau membutuhkan rujuk ke penyakit dalam, akan kami rujuk ke penyakit dalam. Oke. Pertanyaan lagi nih dok. Ini tiba-tiba lagi nih dok. Akhirnya tiba-tiba mengalami gejala lutut terasa ngilu bahkan bengkak gitu ya. Obat untuk mengurangi rasa sakit apa ya dok ya? Tadi saya coba cari di internet, gejala yang dirasakan ini adalah ciri-ciri penyakit rheumatoid arthritis. Itu benar nggak dok? Harus dibawa ke mana ini dok? Spesialis mana ini? Itu mendadak lagi tadi. Iya tiba-tiba. Tapi kok bengkak? Kalau bengkak itu kan harusnya kecuali jantung terkilir kan tiba-tiba bengkak gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba bengkak sakit itu kayaknya kalau bengkak itu kan butuh waktu ya dok ya. Kalau mendadak itu biasanya karena trauma ya. Trauma apa terkilir atau yang lain. Tapi kalau ada bengkaknya inflamasi biasanya dari ringan dulu sampai ada inflamasi di situ. Kemudian apa tadi pertanyaan sampai lupa? Dia searching di internet katanya itu gejala rheumatoid arthritis. Benar tidak dok? Kemudian untuk mengurangi rasa sakitnya minum obat apa dok? Rheumatoid arthritis itu biasanya yang terkena tidak hanya satu sendi, tapi banyak sendi. Oh gitu ya? Beberapa sendi. Dalam satu waktu? Dalam satu waktu. Kemudian, dan itu benar sendinya bengkak gitu dok? Iya. Jadi tapi tidak mendadak juga. Tidak mendadak juga. Kemudian perlu pengobatan iya. Datang ke rumah sakit, datang ke dokter, biar tidak salah diagnosa, salah obat, gitu ya. Tapi kalau yang tiba-tiba kemudian bengkak ini kemungkinan kayak mungkin trauma gitu ya dok ya? Bisa karena trauma. Dokter, saya wanita usia 50 tahun, jari jempol saya kok susah ditekuk ya dok ya, rasanya nyeri sekali. Kira-kira penyebabnya apa dan bagaimana? Jari jempol tangan apa kaki? Kurang tahu. Jari jempol saya nyeri, susah ditekuk. Mungkin jari jempol tangan ya. Soalnya saya pernah menjumpai teman saya dulu itu jempolnya tuh kayak gini. Tekuk dia. Itu namanya trigger thumb. Trigger thumb keluhannya nyeri saat ditekuk. Kalau sudah ditekuk sulit bisa balik. Ya, sulit untuk balik. Kalau sudah balik sulit lagi. Itu karena inflamasi di tendon yang ada di sini di bawah. Nah itu penyebabnya apa dok? Soalnya saya menjumpai kasus ini tuh kayaknya ada 3 teman teman yang mengalami seperti itu. Itu ada inflamasi di tendonnya atau inflamasi dari penutup tendonnya, sehingga harusnya tendon itu seperti apa ya, seperti benang atau seperti tali yang dia akan narik. Terus dia kesini lagi, sini lagi. Nah ini jalannya tidak lancar karena ada bengkak, salah satu bengkak di situ. Nah itu kenapa kok bisa bengkak dok? Penyebabnya apa kira-kira? Inflamasi biasanya, radang. Iya, radangnya karena salah gerak atau salah makan. Overuse bisa. Kebanyakan nulis itu mungkin nulis karena kegiatan sehari-hari. Atau karena itu tadi DM tadi bisa. Nah itu bisa dilakukan intervensi, dipakai USG, kemudian pas di sheath tendonnya yang bengkak tadi diberikan obat di situ, diharapkan inflamasinya
sembuh, reda, sembuh, dan akhirnya tendonnya bisa. Iya, tidak berapa kali nih dok? Berapa kali intervensi kira-kira kalau untuk tergantung kasusnya. Ada yang sekali langsung sembuh. Sekali langsung sembuh, langsung di tempat sembuh gitu dok? Oh enggak. Betul. Oh itu tadi ada. Iya, kalau di tempat biasanya karena obatnya dia nggak nyeri lagi, tapi masih tegluk-tegluk kan karena memang inflamasi kan nggak langsung bisa ya. Iya, tapi oh iya besok kontrol lagi ya, kemungkinan diinjeksi lagi. Ditunggu-tunggu nggak datang ternyata udah sembuh. Gitu. Tapi ada yang sampai 2 atau 3 kali tergantung kasusnya. Jarak antara satu intervensi ke intervensi berikutnya itu boleh berdekatan, boleh setiap hari atau harus ada jeda waktunya dok? Ada jeda waktu. Jeda waktunya berapa lama tergantung dari obat apa yang kita atau gitu ya. Penanganan apa yang kita berikan. Misalnya diberikan antiinflamasi, itu biasanya 2 minggu datang lagi. Di program 2 minggu datang lagi ya. Kalau untuk proloterapi yang hanya nutrisi yang tadi permajaan bisa 1 minggu, bisa 2 minggu juga, tergantung kasusnya. Kalau yang itu tadi pakai radiofrekuensi itu ya? Tergantung kasusnya juga ya, bisa 2 minggu atau 1 bulan. Satu lagi ini dok, dokter saya punya penyakit mah kronis. Dulu karena sering mengkonsumsi, ini kayaknya kita sudah bahas tadi ya dok ya, mengkonsumsi pereda nyeri karena pernah kena syaraf kejang. Penanganan di klinik nyeri ini aman untuk lambung dok? Penanganan nyeri intervensi? Iya. Kan relatif aman, bahkan aman. Karena dia kalau obat masuk mulut, ke lambung dulu kan, ke lambung dulu, diolah di lambung, kemudian nyebar ke ginjal, ke hati, dan lain tempat. Tapi kalau intervensi nyeri, karena dia langsung ke targetnya, tidak lewat mana-mana, jadi nggak akan mempengaruhi lambung. Oke. Iya, jadi kan? Langsung ya? Iya, nggak mempengaruhi lambung. Nggak lewat lambung gitu ya. Lagi dok, ada pertanyaan lagi nih dok. Dokter saya mau nanya, ibu saya ini punya penyakit nyeri sendi. Saya 30 tahun dan kayaknya juga nyeri sendi. Apa nyeri sendi itu penyakit genetik ya dok ya? Genetik ada peran juga, tapi kalau habitnya bagus, misalnya tidak obesitas, kemudian tidak ada overuse, itu lebih ke gaya hidup ya dok ya? Iya. Jadi mungkin kalau ibunya kena nyeri sendi, kemungkinan kita juga nyeri sendi kalau hidup kita nggak bagus, gitu kan dok ya? Kalau kita overweight, kemudian terlalu banyak menggunakan sendi kayak atlet lari gitu ya dok ya, mungkin kita juga bisa kena. Cuman ya itu tadi, pokoknya habit itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang agak sedikit lucu ini dok. Ada makanan nggak sih dok yang bisa menyebabkan nyeri sendi atau pegel linu gitu? Soalnya saya juga dengar ini dok, katanya kalau kita banyak makan sayuran hijau, kayak makan godong so, terus bayam, terus kemangi, itu bisa menyebabkan linu-linu. Benar nggak sih dok seperti itu dok? Kalau menurut saya sih, menurut pengetahuan saya nggak terlalu berpengaruh ke situ ya. Mungkin ahli nutrisi yang lebih tahu. Tapi kalau nyeri sendi, nyeri otot itu lebih ke aktivitas sehari-hari atau ada inflamasi di bagian-bagian yang nyeri tersebut. Jadi sebenarnya kalau makanan itu kan yang hijau-hijau itu justru banyak nutrisinya kan, banyak zat besinya, justru malah menguatkan ya harusnya. Tapi lebih detailnya mungkin ahli nutrisi yang tahu ya. Satu lagi ini dok, usia saya 45 tahun dok, saya kerap merasa nyeri di punggung. Apakah ini bisa berpengaruh dengan bentuk tulang punggung saya? Kita harus periksa dulu pasiennya ya. Bisa saja jadi bukan nyeri punggung dan akhirnya mengganggu postur tubuh. Bisa saja karena kelainan postur tubuh dulu, misalnya skoliosis. Oh iya benar. Ya, apalagi pada anak-anak remaja yang suka atau gitu, memang dari bawaan juga bisa kan skoliosis kan. Skoliosis akhirnya karena postur tubuh yang nggak bagus, akhirnya terkompensasi otot-otot yang di sebelah-sebelahnya kan akhirnya bisa terjadi spasme
atau kaku pada sendi-sendi yang ada di tulang belakang, akhirnya nyeri juga. itu. Makanya harus diperiksa, datang ke dokter diperiksa dulu. Bukan nyerinya dulu membuat postur yang berubah, tapi dilihat dulu posturnya itu yang membuat nyeri gitu ya dok ya. Oke. Jadi kalau kasus ini nyeri kelainan tulang di tulang punggung ini juga bisa dilakukan intervensi pain management. Kelainan morfologi ya, seperti skoliosis, itu lebih ke ortopedi. Ortopedi gitu. Untuk memperbaiki struktur tulang biar tidak skoliosis lagi, itu lebih ke ortopedi, karena itu nanti dilakukan operasi untuk meluruskan sendiri. Ini ada pertanyaan juga nih dok, kayaknya dia menyimak lagi, cuman mungkin belum jelas. Bisa bertahan berapa lama ya dok ya pengobatan dengan manajemen nyeri ini bertahan? Gitu. Tergantung kasusnya juga ya. Kalau itu memang inflamasi di daerah otot, sendi, bisa 100%. Bisa 100%. Tapi kalau pada orang tua itu karena memang kelainan degeneratif. Ya, jadi karena usia sudah aus gitu ya, udah aus ya, nggak bisa 100%. Dia turun, berkurang 60% itu aja. Tapi 60% itu bertahan lama, permanen gitu dok. Kalau tidak ada penyebab lainnya lagi mungkin ya. Satu itu, yang kedua rutin, umpamanya permajaan sendi. Nah, itu rutin ini akan bertahan lama. Ini pertanyaan terakhir yang saya pilih, ini 2 pertanyaan kelihatannya sama ini dok ya. Saya jadi satu aja. Yang satu ini, kalau duduk lama di tempat AC dengan posisi melipat kaki, terus mau berdiri, itu membongkar kaki itu rasanya sakit banget gitu. Kaku mungkin ya. Kemudian yang satunya, kalau dalam posisi jongkok lama, kemudian bangkit, lututnya terasa sakit. Kira-kira ini kenapa ya dok ya? Bisa saja karena kekakuan pada otot-otot di sekitar sendi atau ligamen. Tapi bisa saja karena sendinya juga. Iya, karena contoh-contoh pada umur-umur 30, 40 pada wanita, apalagi obesitas, tanda-tanda awal itu tanda-tanda awal osteoartritis itu ya seperti itu. Jadi kalau sudah ditekuk susah kembali, kalau lurus susah ditekuk. Ya kalau ada kayak gitu, ya kalau yang obesitas harus dikurangi berat badannya gitu ya dok ya. Dan kalau mau penanganan yang lebih lanjut, langsung aja datang ke klinik nyeri dokter Suroto. Kalau ini pertanyaan dari saya ini dok, ini pertanyaan dari saya. Kira-kira sih